Anda kembali di Newsline pemirsa, kami masih hadirkan sejumlah trending topik untuk Anda. Kalau tadi kita sudah bahas soal kebakaran di Kemayoran ya, sekarang kita terbang dulu nih ke Amerika Serikat, Jessica. Karena ada event yang baru saja menghebohkan untuk dunia, bahkan juga menuai kontroversi ya, yaitu pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump. Nah, pemirsa, pelantikan Presiden Donald Trump ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 dalam sebuah upacara yang berlangsung di Rotunda Gedung Capitol, Washington DC. Pelantikan ini menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua yang tidak berturut-turut setelah sebelumnya menjabat dari 2017 hingga 2021. Karena suhu yang sangat dingin dan angin yang kencang, upacara pelantikan yang biasanya diadakan di luar ruangan kini dipindahkan ke dalam rotunda Gedung Capitol. Ya, kita lihat pemirsa, ini adalah suasana ketika kemarin jelang pelantikan Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump. Ini kedatangan dari Donald Trump bersama dengan keluarganya dan juga tentu ada kedatangan dari tokoh-tokoh penting dari seluruh dunia ataupun juga dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, Presiden Donald Trump dan presiden sebelumnya yaitu Joe Biden tiba di gedung DPR Amerika Serikat bersama-sama menjelang upacara pelantikan Trump. Ini yang kita saksikan bersama pemirsa. Trump dan Biden berbagi kendaraan yang sama dari Gedung Putih ke Gedung DPR bersama dengan Senator Minnesota Amy Klobuchar, Ketua Komite Kongres Gabungan Bipartisan untuk upacara pelantikan. Nah, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah saat Trump, Joe Biden, dan juga beberapa tokoh tadi sudah disinggung oleh Marcel. Ini juga terlihat ada Kamala Harris di sana yang ada di belakang Joe Biden memasuki ruangan untuk inaugurasi ya pemirsa. Dan diketahui pemirsa, Biden dan Trump ini telah menjadi rival terberat selama bertahun-tahun. Tapi namun mereka menggunakan kendaraan yang sama ke upacara pelantikan dan tetap berpegang pada tradisi politik. Acara pelantikan Trump juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Tadi kita sudah lihat bersama. Kalau kita lihat di industri teknologi, pemirsa, ada Jeff Bezos, kemudian ada Elon Musk dan juga Sundar Pichai dan juga keluarga dan sekutu politik Trump. Tapi pemirsa, yang menarik tidak hanya dari para orang-orang yang terkaya dari sisi teknologi. Kalau dilihat dari fashion, ini juga pada hadir loh pemirsa. Kita bisa melihat tadi ada Bernard Arnault yang juga ikut menghadiri pelantikan Trump. Dan tidak hanya itu pemirsa, yang kita sering dengar akhir-akhir ini dan bahkan FYP ini di TikTok saya, Mr. Chu itu juga hadir loh, Marcel dan pemirsa, di pelantikan Trump. Orang nomor satu TikTok ya, yang kemudian kemarin itu momennya bertepatan banget nih, lagi ramai diperbincangkan di Amerika Serikat dan juga dunia. Tapi ternyata ia muncul juga nih, datang karena nama Trump juga ternyata muncul ya di TikTok ya, ketika TikTok gak bisa diakses before we ban gitu kan. Betul. Dan ternyata ini membuahkan hasil yang juga cukup menyenangkan ya, disambut positif karena TikTok bisa kembali beroperasi terbatas dulu di pemirsa di Amerika Serikat. Nah, kita bicara lagi soal bagaimana perjalanan karir politik Trump hingga kemudian ia bisa kembali menduduki White House saat ini. Donald Trump berhasil mengatasi ada berbagai skandal, mulai dari pemaksulan, kemudian dakwaan pidana, dan 2 kali percobaan pembunuhan yang akhirnya ia bisa sampai ke acara pelantikan sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Nah, pemirsa, pelantikan ini menandai momen penting dalam sejarah Amerika Serikat dengan Donald Trump menjadi presiden pertama sejak Grover Cleveland yang menjabat 2 periode tidak berturut-turut. Dengan pelantikan Trump, ia mewujudkan kebangkitan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Iya, jadi cukup unik ya bagaimana urut-urutan Trump ini bisa keluar kemudian masuk lagi ke Gedung Putih. Nah, setelah pengambilan sumpah, Presiden Donald Trump menyampaikan pidato yang menekankan dimulainya era keemasan bagi Amerika Serikat. Di pidatonya ini, Trump juga mengumumkan ada berbagai rencana untuk menandatangani lebih dari 100 perintah eksekutif yang ternyata memang langsung dieksekusi juga ya di hari yang sama atau bahkan
langsung ketika ia sudah efektif di Gedung Putih. Nah, Donald Trump ini menjanjikan akan ada revolusi akal sehat dan juga mengambil alih kepemimpinan ketika Partai Republik mengambil kendali terpadu atas Washington, kemudian bersiap untuk membentuk kembali institusi-institusi negara. Nah, menariknya nih Marcel terkait dengan institusi-institusi negara. Jadi Trump ini memiliki keinginan untuk melakukan efisiensi terhadap budget di Amerika Serikat. Nah, itu adalah alasannya kenapa nih para penggawa teknologi dunia ini hadir. Dan ini artinya menunjukkan ada dukungan terhadap Presiden Trump. Pemirsa, menariknya setelah Trump ini dilantik, kalau kita lihat bursa Amerika Serikat, bursa Asia bahkan sampai saat ini masih hijau royo kalau dikatakan. Berarti ini ada antusiasme, kemudian ada optimisme. Tapi kita akan melihat ya akan seperti apa. Karena dalam pidatonya dia akan mengkaji bagaimana terkait dengan perjanjian dagang, terkait dengan Tiongkok akan seperti apa, karena ini juga berdampak kepada Indonesia, dan dia juga akan membicarakan terkait dengan perjanjian dagang dengan misalnya Meksiko dan juga beberapa negara lainnya yang ia sempat memiliki keinginan untuk menaikkan tarifnya cukup besar. Dan yang menjadi isu juga sebetulnya terkait dengan BRICS, katanya sih dia akan menerapkan 100% tarifnya. Untuk negara-negara BRICS begitu ya. Wah, ini pastinya apapun yang menjadi pergerakan dari Amerika Serikat ini akan mendapatkan respon dari dunia ya. Selain itu mulai dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang tadi akan diterapkan oleh Trump, Trump juga menyebut ia akan bertindak cepat dan memang sangat cepat ya kalau sudah sekitar 2 hari ini ia efektif berada di jabatannya ini. Ia ingin menekan adanya penyeberangan perbatasan, ini soal imigran-imigran begitu ya. Kemudian juga meningkatkan ada pengembangan bahan bakar dan fosil, ingin mengakhiri juga apa yang disebutnya sebagai mandat kendaraan listrik, serta mengakhiri program keberagaman dan juga inklusi di seluruh pemerintahan federal. Ini yang juga memantik kontroversi ya, bahwa di dalam pidatonya hanya kemudian mengakui adanya 2 jenis kelamin atau gender saja di Amerika Serikat. Pastinya ini bukan hanya Amerika kayaknya yang gempar ya, tapi juga seluruh dunia. Kita simak pemirsa, inilah pidato Trump usai dilantik. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Dan poin penting lainnya yang disampaikan Donald Trump adalah terkait dengan inflasi ini pemirsa. Karena inflasi di Amerika Serikat ini masih menjadi sorotan dunia. Karena ini akan bergantung pada bagaimana nanti bunga ke depannya seperti apa. Kalau bank sentral di sana melihat inflasinya belum sesuai target, nanti akan berdampak juga nih ke dalam negeri. Dan tidak itu saja pemirsa, terkait dengan lifting minyak di Amerika Serikat juga ia sampaikan tadi akan dinaikkan sehingga akan menekan inflasi dan juga akan mempengaruhi harga minyak mentah dunia. Tapi kita akan lihat ya nanti akan seperti apa realisasinya, apakah benar akan dinaikkan lifting minyak mentahnya. Iya, tapi yang pasti nih Jessica, walaupun Indonesia juga pasti bersiap ya melihat apa pergerakan Amerika Serikat ke depannya. Ini sudah ada ucapan selamat nih ya dari Presiden Prabowo Subianto untuk dilantiknya Presiden
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Nah, ada juga beberapa hal menarik sisi lain Apa ya itu, Marcel? dari pelantikan Donald Trump kemarin yang juga menampilkan adanya pertunjukan musik. Misalnya adalah America the Beautiful yang dibawakan oleh Carrie Underwood. Nah, kalau kita lihat nih kemarin setelah pelantikan ya, Trump juga menandatangani ada dokumen-dokumen penting terkait dengan transisi kekuasaannya. Jadi memang in and out ada yang berat begitu ketika mendengarkan pidatonya Trump. Ada pertunjukan musik juga, selingan, tapi kemudian juga harus tentunya ada transisi kekuasaan yang dijalankan. Dan seberapa menarik untuk musiknya nih kali ini ya, Marcel, kita saksikan Kita ya lihat pemirsa. bersama. Purple mountain majesties above the fruited plain. America, America. Dan pemirsa, Trump mulai menandatangani perintah eksekutif. Ia membekukan penerbitan peraturan baru, menegaskan kendalinya atas tenaga kerja federal dan menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Wow. Dan Trump juga membatalkan lusinan arahan yang dikeluarkan oleh Biden, termasuk arahan yang berkaitan dengan inisiatif keberagaman, kesetaraan dan inklusi, pemanasan global, dan juga memberikan sanksi kepada pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Ya, itu tadi kebijakan-kebijakan yang kita atau yang disebut sebagai kontroversial tadi ya. Nah, setelah selesai menandatangani dokumen-dokumen ini, pemirsa, Trump melemparkan pena itu ke kerumunan. Ini yang juga berseliweran nih di media sosial ya, langsung dilempar pulpennya itu, pemirsa. Nah, kemudian Trump juga lanjut menghadiri ada acara makan siang resmi di gedung Capitol bersama dengan para pejabat tinggi. Karena cuacanya sempat buruk, pemirsa, parade tradisional ini juga lagi-lagi digelar di dalam ruangan di Capital One Arena. Dan di malam harinya juga diadakan ada pesta dansa resmi atau inaugural ball yang dihadiri oleh para pendukung, kemudian juga tamu undangan dan keluarga presiden. Ya pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah visual makan siang saat pelantikannya. Nah, kita bisa lihat bersama Ibu Negara dari Amerika Serikat. Di situ ada Melania Trump yang melakukan makan siang dengan Presiden ke-47 Donald Trump. Pemirsa, acara ini berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri ribuan orang meskipun cuacanya dingin. Ya, dan kita tentunya juga melihat bagaimana reaksi dari berbagai belahan dunia terkait dengan pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada banyak yang mendukung, ada juga yang memberikan protes, baik itu di jalan-jalan ya oleh masyarakat ataupun juga melalui media sosial. Nah, kalau soal isu jumlah orang yang hadir di pelantikan ini juga sempat menjadi perdebatan karena memang ada yang bilang sebetulnya tidak sebanyak itu, ada sedikit dibandingkan dengan lebih sedikit dibandingkan dengan pelantikan presiden sebelumnya yaitu Presiden Joe Biden. Kita lihat misalnya di Washington, ini antrian panjang sempat membentang di sekitar trotoar es dan juga batas keamanan Capital One Arena di mana pemegang tiket berharap sebetulnya mereka bisa masuk ya menjadi satu dari 20.000 orang. Pendukung Trump juga sangat antusias untuk ikut serta dalam perayaan ini dan juga berharap mereka bisa ataupun pemimpin baru mereka ini bisa mengatasi inflasi ya dan juga berbagai program prioritasnya. Kalau dari kalangan mahasiswa ini juga ada berbagai tuntutan begitu ya. Salah satunya adalah menurunkan biaya pendidikan dan juga perumahan. Nah, kalau melihat biaya perumahan dan pendidikan artinya ini kembali lagi nih pemirsa ke inflasi. Artinya ini menjadi PR besar bagi Presiden Trump. Sedangkan untuk di Hongaria, ini sekitar 100 orang berkumpul di suhu di bawah 0 derajat pada hari Senin untuk merayakan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih yang masa jabatan barunya dipuji oleh Perdana Menteri Viktor Orban sebagai awal dari zaman keemasan. Jadi pemirsa, masyarakat Hongaria yang berharap
pemerintahan Trump yang baru dan hubungan dekatnya dengan Orban ini bisa membawa manfaat bagi negara Eropa Tengah tersebut nih, Marcel dan pemirsa. Oke, itu tadi dari Hongaria. Kita lihat sekarang dari tetangga Amerika Serikat yaitu Meksiko. Ada lebih dari 2.000 migran dari berbagai negara mulai berjalan pada Senin pagi di Meksiko Selatan. Pemirsa, mereka berharap bisa mencapai Amerika Serikat walaupun ada ancaman deportasi massal dan juga pembatasan suaka dari Presiden Donald Trump. Mereka berjalan di sepanjang jalan raya untuk keluar dari kota seperti dari Tapachula di Meksiko Selatan dekat dengan perbatasan Guatemala. Nah, kalau kita tahu ya, Trump ini kan juga berjanji nih, dia akan meningkatkan keamanan di perbatasan selatan Amerika Serikat, artinya yang langsung dengan Meksiko. Ini akan mulai berlaku pengetatan perbatasannya segera setelah ia dilantik. Jadi gak heran nih kalau kemudian sudah ramai-ramai para migran ini mereka merapat begitu supaya mungkin masih keburu untuk bisa masuk sebelum adanya pengetatan yang dimaksud oleh Donald Trump. Ya, karena kita juga lihat dia sudah menandatangani beberapa kebijakan. Jadi kita lihat nih langsung ternyata dia mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang setelah ditandatangani kemudian dilempar semua itu pulpen-pulpennya kepada masyarakat. Nah, pemirsa, untuk terkait dengan Donald Trump ini juga menuai berbagai komentar tidak hanya dari negara-negara benua Amerika saja, tapi juga komenet dari Indonesia. Kita lihat yang pertama dari It's Solvi. Banyak orang benci sama Donald Trump karena Donald Trump tidak suka perang, bahkan menarik mundur tentara pada saat pertama kali menjadi presiden dan menentang LGBT, menentang aborsi, mendukung semua agama. Bahkan pada waktu COVID semuanya tidak boleh beribadah di tempat ibadah. Donald Trump mendukung menyuruh berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Iya, itu tadi komentarnya. Dan kita juga lihat dari M. Safi, kayaknya baru kemarin dia jadi presiden nih, udah jadi presiden lagi. Cepet banget waktu berlalu, cepet ya. Satu periode ya. Satu periode sudah berlalu dan memasuki era yang baru. Apakah Trump yang sekarang sama dengan Trump yang dulu? Kita akan lihat nanti berbagai kebijakan dari negeri Paman Sam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.